Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dita Wahyuni, NIM 203200229. Saya dari kelompok 14 akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Jinayah. Adapun yang pertama yaitu pengertian fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua suku kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha yafqahu fikhan, yang berarti paham. Pengertian jinayah secara istilah fuqaha, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, adalah jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Menurut istilah, fikih jinayah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak manusia, dan hak binatang, di mana yang melakukan wajib mendapat atau diberi hukuman yang sesuai baik dunia maupun akhirat. Dalam rumusan lain disebut bahwa jinayat yaitu perbuatan dosa, bersara atau kejahatan, pidana atau kriminal, seperti membunuh, melukai seseorang, atau membuat cacat anggota badan seseorang. Pengertian jarimah kisos dan macam-macamnya. Kisos yang berasal dari bahasa Arab, al-kisos bermakna yaf'ala bil fa'il misla ma fa'ala, yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelakunya. Pendapat lain, kata kisos berarti al-musyawa wal at-ta'adul, sama dan seimbang. Juga dipahami dalam pengertian qata'a, memangkas atau memotong. Macam-macam kisos ada dua. Yang pertama, kisos karena melakukan jarimah pembunuhan. Yang kedua, kisos karena melakukan jarimah penganiayaan. Selanjutnya, pengertian diat dan macam-macamnya. Kata diat secara etimologi berasal dari kata wadayadi diatan, yang artinya mengalir. Sedangkan diat secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi disebabkan jinayat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. Definisi ini menyangkut diat pembunuhan dan diat anggota tubuh yang dicederai, sebab harta ganti rugi ini diberikan kepada korban bila jinayatnya tidak sampai membunuhnya dan diberikan kepada walinya bila korban terbunuh. Macam-macam diat ada dua. Yang pertama, diat kabir, denda besar. Yang kedua, diat soghir, denda ringan. Selanjutnya, pengertian jarimah hudud dan macam-macamnya. Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari had, artinya batas. Menurut syarak istilah fikih, artinya batas-batas atau ketentuan-ketentuan dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Macam-macam jarimah hudud ada 7. Yang pertama, jarimah zina. Yang kedua, jarimah qadzaf. Yang ketiga, larangan syurb atau khamr, minuman-minuman keras. Yang keempat, jarimah al-baghyu, pemberontak. Yang kelima, jarimah ridhoh atau murtad. Yang keenam, jarimah syarikoh atau pencuri. Yang ketujuh, jarimah hirabah atau perampok. Serta yang terakhir adalah jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara syarih atau jelas dalam nas, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulanginya lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahra mendefinisikan ta'zir dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan. Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa hakim terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan dan mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.